Kami minta ampun, minta maaf, minta ridho. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, keluarga kami, semua orang muslimin dan muslimat. Jangan kau siksa mereka ya Allah, karena yakin hati siapapun dimanapun mereka berada pasti ingin selamat daripada adab api neraka. Ampuni mereka semua ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه ما من نفس بفتح الفاء وهو جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من الزمان أي من أنفاسك تبديه أي تظهره بقدرة الله تعالى. Tidak ada satu napas. Itu napas artinya satu juzuk daripada hawa. Ya kah? Pernapasan. Masuk, keluar, keluar, masuk. Yakhruju min batinil badan. Keluar dari batang tubuh, yaitu hidung. Bi juz'in minaz zaman, pada waktu, dengan satu juzuk daripada waktu. Jadi menarik berapa biasanya kan? Keluar, jadi masuk, keluar, keluar, masuk. Tubdihi ay min ambasika. Tidak ada satu napas dari beberapa napas yang telah kau hembuskan. Tubdihi ay tudhiruhu, kau hembuskan napas itu tadi biqudratillahi ta'ala, yang menolong akan engkau mengeluarkan napas atau memasukkannya adalah Allah. Nah, la tubdihi, tidak engkau hembuskan napas tersebut illa walahu ta'ala fika qadarun, melainkan pada saat engkau menghembuskan napas selalu tertulis takdir hidupmu. Jadi bila habis napas mati tak? Jangan kata kau bihinak lagi. Nah, kenapa? Aywal makna anna kulla napasin amrun muqaddarun alaika. Tiap-tiap napas itu ada perkara yang ditakdirkan dalam hidupmu. Bihi ta'atun aw ma'siyatun aw ni'matun aw baliyatun. Takdir yang terjadi bisa engkau menggawi taat atau engkau menggawi nang salah, atau engkau mendapat nikmat atau engkau mendapat bala. 4 macam. Yumbihi ayyubrizuhu, yang dizahirkan oleh Allah akan takdir tadi biqudratihi, dengan kekuasaannya Allah, fidzalikan nafas, pada nafas yang kita hembuskan. Nah, jadi pengarang kitab ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap napas yang kita keluarkan atau kita masukkan itu adalah takdir yang kadangkala kita hindari. Di sini dibawa oleh Ibnu Athaillah dengan mempermasalahkan napas. Sehebat apapun kita kadangkala lari dari takdir.
sehebat apapun, serajin-rajinnya kita berusaha, takdir jua yang menang. Seahli-ahlinya kita berobat dengan yang ahlinya, takdir jua yang menang. Lalu supaya yakin takdir yang menang, Ibnu Athaillah membawa ibarat napas. Jadi kita menghembuskan napas itu bukan kemampuan kita. Kita menarik napas itu pun bukan kemampuan kita. Itu adalah bantuan, pertolongan, garisan, takdir dari Allah. Kalau seandainya kita yang punya kuasa, coba bang tarik. Sehebat-hebat kita menarik, tahan. Ayo tarik. Kalau bujur-bujur kita yang bisa menarik napas, kita yang punya kekuatan, kita yang punya kekuasaan, tarik bang. Jadi tahan. Bahwa takdir kedakawa dikalahkan. Ya. Ya kan? Nah sekarang kalau kita yang punya kekuatan, kehebatan, oke, hembuskan pang napas sehembus-hembusnya, ujungnya apa? Busak-busak. Kalau binang, mati. Nah sama, seperti itu takdir. Nah jadi adabnya lalu kita mengaji dan kita harus memahami hidup dan kehidupan. Kita disuruh bekerja, oke. Yang bertani ke sawah, yang di kantor ke kantor. Muak. Tapi Allah punya aturan dan keputusan. Takdir nggak bisa dilawan. Sehebat apapun petani dengan insinyurnya, kalau wabah datang, putri jangan datang, tikus, halus dia orangnya, tapi bekerubut, habis bani dihantuk. Udah bayangan mahayal, wah, munnya kena mengatam terkumpul nih, untuk kumpul banyak duitnya nih, punya banyak duitnya kira nukar kendaraan, nukar mobil, isoknya ilangan banihnya. Takdir kedakawa dilawan. Dokter atau spesialis dan kita disuruh bawa obat, ahlinya, tapi mun ajal datang menjemput, siapa nang kawa melawan takdir? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, permasalahan yang sekarang harus kita pahami, apabila yang kita kehendaki sesuai dengan takdir, pandai-pandailah berterima kasih. Bukan menyombongkan diri, ini karena aku giat kerja, aku rajin berusaha, justru itu aku sukses, aku berhasil. Tidak, semua fadlullah, anugerah Allah, bantuan Allah. Caranya bersyukur, mudah-mudahan masyarakat terkhusus Banjarmasin jangan pernah merasa kurang atas nikmat yang dikasih Allah. Jangan pernah merasa kurang dan pandai-pandai mencukup-cukupkan yang ada. Insya Allah semua akan menikmati kebahagiaan walau hidup kada berataan sugih. Walau jadi kampung sini tertawaan, kampung sini tertawaan, kampung sini senyum, kampung sini senyum, semua merasa makasih ya Allah, makasih ya Allah,
cukup kau beri kami nikmat, dan dari nikmat yang ada pandai-pandai mencukup-cukupkan. Kedekawan nukar gula 1,5 kilo, kedekawan nukar 1/2 kilo, 1/4 kilo, butang kada. Mun butang mikirakan pulang, kena juhur ya nang rakaat. Iya, kepala pening, kepala sakit, belum lagi nang mahutang ini orma ancam ya. Bila nyawa kada bayar udah cucur rumahnya wajahnya. Ayo, bisa-bisa mencukupkan. Jadi makasih ya Allah, makasih ya Allah. Sudah ya. Nah, apabila yang kita kehendaki sekalinya yang datang kada sesuai yang kita kehendaki, kada sesuai. Hendak sehat kayaknya garing, hendak sugih kayaknya miskin. Belajar mengerti, itu aja. Kita kada kau mengarasi takdir, apalagi kita lahir dari keluarga miskin. Asa jauh pang anak sugih. Ya Allah, abah kita miskin, kai kita miskin, datu kita miskin, kada mungkin secara logika kita tuh sugih. Kenapa? Ya keluarga miskin. Sabun mandija sunleh nang salaman tangan, itu segan mandi, itu segan bata tapas. Kada ada duitnya, tapi syukur terus, merasa cukup terus, dan pandai mencukup-cukupkan. Dan seandainya, ini seandainya duit kada ada, belajar ngerti. Kayak apa cara mengertinya? Berpikirlah dengan positif. Pasti ada alasan yang baik dari Allah. Allah kada memberi unda duit, pasti. Cuma apa bentuknya biar kada tahu, tapi Tuhan punya alasan. Alasannya pasti baik. Karena mungkin di akhirat hanya bersyukur lawan Tuhan. Masuk surga kada dihisap. Apa nang dihisap? Rokoknya jadada. Kada ada bisa apa-apa. Jadi orang betimbang, orang berhisap, orang berhitung, inyembah dikubur langsung ke surga. Ya nang berucap lawan Tuhan, makasih Tuhan. Ya jar Tuhan, semalamnya gerunum-gerunum mulai. Nah justru itu belajar mengerti. Fakta sudah menjawab, takdir kada kawa dilawan, takdir dikiring. Selama itu nikmat dan bala. Selama apabilanya maksiat, nah jangan menggiring takdir. Tiap malam melahong nih, ditagur oleh kawan, ampih-ampih pang melahong, takdir kada kawa dilawan. Kada berusaha supaya ampih melahong, jangan ada hubungan lawan nang berhubungan lawan lahong. Pagat kawan, itu aja. Nang ampih minum minuman keras, jangan berkawan lawan nang minum minuman keras. Nang mau obat, supaya ampih jangan berhubungan lagi lawan obat. Itu dulu usahanya. Kawani orang-orang soleh nang menuntut ilmu misalnya, paling di tangannya tuh mun kada kitab Quran, namun kekawanan masih aja lagi anu obat doh, nah, nang tahan nyunyung, tiang listrik begana dihangkop. Coba apa? Nah itu wajib kita. Nah caranya bertaubat, jangan lagi berkawan nang mendukung dan memancing kita untuk salah. Itu aja. Kedusah nang mun ikam handak ampeh, itu aja amalannya. Jangan lagi nomor HP ganti. Jangan ada lagi nang SMS menelpon nang bebuhan itu. Mun masih ada lagi, nyawa di mana ya? Gambut. Kawakan sini sumat.
jualakan pangapunda dampe sudah ini boh kayak itu lawan kawan ini masih ada hubungan coba pagat mujala satu su cari kawan kawan adalah membantu kita untuk berubah ya Allah mun hendak penyabar kawan ibuan penyabar mun hendak penyokor kawan ibuan penyokor nah paling kada bekawan lawan orang minyak harum biar kada dapat minyak harum tak cium baunya barang nah itu jangan kayak ini yuk sedang dah ampihan dahnya melahong takdir kada kawa dilawan itu tampar sekali jadi bilangnya menyangit takdir kada kawa dilawan itu aja lagi yang lah apa bunyi takdir takdir nah ini kan bala lawan musibah apalagi pinanya zaman sekarang ini banyak orang menggerunum di Muntung mempermasalahkan ekonomi dan kehidupan ada nang bepadah kurang ada nang bepadah kada sing duitan ada nang bepadah hutang menyeraput keluhan gurunum ada nang beranai di Muntung tapi hati banget pada di Muntung kenapa jadi kada bependar di Muntung ya bisu itu nang kadang-kadang gaji 3 juta sebulan cukup akan kedusang mikirakan labihan duit labihan kada payu bila gaji 5 juta sebulan itu aja sudah ini guru-guru pondokan nih gaji sebulan misalnya 2,5 juta syukuri kadusang ngalih-ngalih hendak nukar lah helikopter siapa nang bungol maka guru iya kah nang salah tuh kita lalu gerunum karena lawan bini pulang jar orang Banjar beriristaan sedih ya bawaan tuh sedih ya kenapa yuk jenang laki nasib kita nih waluh ya waluh jadi jenang bini pulang ya tuh mun kada aku nang sial ikam nang sial pulang nih bependerahan dua laki bini sedih menangisan subuh mandi wajib jadi loco juga nah jadi mudahan jangan ada menggerunum yang dimaksud jangan ada menggerunum belajar mengerti belajar memahami ya Allah ekonomi sekarang menurun wajar aja ada bapak yang penting ada aja kada kawa makan juga sudah apa lagi mengarasi boyang mati balak lawi tapi jauh kada kawa dikakarasi siapa kan gantungannya lagi andi apa lagi aku ini sudah bola contoh toh supaya maksudnya kita semua tentunya orang Kalimantan jangan ada gerunum jangan ada pusang jangan ada sakit hati belajar mengertinya bila mengerti mau ranai ini mengerti nih ja mengerti itu apa artinya berpikiran positif caranya kayak apa nih pasti ada alasan yang baik apa alasannya pasti walaupun ndak ada tahu duit kadeda guru bini melahirkan operasi dan sugih melahirkan ada operasi mun penggerunuman nih Tuhan kada tepo huruf kajinya kada tepo huruf kajinya secara logika memancing untuk menggerunum orang makrifat, orang mengerti, orang paham, belajar berpikir positif. Ini pasti ada alasan. Siapa tahu nih tebusan anak udah jadi wali. Nah, mula-mulanya dasar kayak itu. Rasulullah abah meninggal. Ya Allah, kada lawas pulang, mama pulang meninggal. Nah, sakit model johir hidup tuh sekalinya hara dapat kelebihan. Ya,
Tuhan tuh maha bijak. Hadangi tuntungakan kesahnya, jangan pagat di tengah jalan. Jangan pagat di tengah jalan, tuntungakan kesahnya. Jagaunya tuh biar dipukuli orang tetap ujungnya menang. Hadangi tuntungakan kesahnya. Nah, jadi mari kita coba memahami dan belajar mengerti. Yalah, masing-masing pasti hendak berhasil kesian, tapi takdir kada kau dilawan. Ya Allah, ekonomi turun ya wajar aja, tetapi payu lagi berjualan wajar aja. Belajar ngerti, ada sing duitan guru aja, belajar mengerti. Nyaman naipin bener mbak. Mun kita kada belajar mengerti, ya jahat terus. Nah, penyebab dari penggurunuman pikiran kita negatif. Kenapa jadi berpikir negatif? Karena membawa kepentingan pribadi. Itu aja. Kita nih karas ampun kita, pokoknya hendak sugih. Bila kada sugih Tuhan gini diwalnya. Karasinya, inya ego inya, kepentingan inya. Asal sugih, pokoknya bila Tuhan kada menjulungi sampai nyawa nih ucap Tuhan inya. Pian kada adil. Turun sini kita kelahinya. Tuhan ditantang nih kan. Kenapa? Inya saking egonya. Nah, kalau orang yang menghargai akan Allah sebagai Tuhan dan menyadari diri sebagai hamba yang diatur, hamba ini kan diatur. Hamba ini harus mengerti, bukan Tuhan yang harus ngerti kita. Hamba ini patuh, bukan memerintah Tuhan. Paham, sadar, pasti kita menghargai Tuhan. Cara menghargainya, apapun kelakuan Tuhan lawan kita, coba belajar mengerti. Nah, jadi damai, tenang aja. Wah, Gambut, Banjar, Motapura, Kalimantan, damai. Padahal kesian ada duit, ranai. Nah, ini nang berduit ya tumbur. Mudah-mudahan kita ujar penyanyi Ebet Giade. Ya Allah, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Ya, kenapa bencana alam timbul, kenapa musibah mencungol, kenapa ini, kenapa itu, tanya kepada rumput nang bergoyang. Ada nang bungo menakuni nih, rumput ndak betakun, ada apa jadi musibah menyeraput? Dia maksudnya mungkin rumput kada pernah melawan angin. Rumput selalu menggiring angin, dikencangi oleh angin, abahnya kada mau mengarasi. Sifat menggiring itu jawaban hidup. Sifat mengerti itu jawaban hidup. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kiau guru kita nih ulang-ulangnya guru danu seorang Jopang nang tampil jadi guru. Betulisan pulang di muka rumah guru tasawuf top. Nah, yalah. Ya lah. Minta maaf lah, ulun ada orang ngundang lalu kesian rapat memikirkan berapa maamploki guru Juhdi. Rapat kesian berapa, datang ke rumah guru ulun, jujur aja guru lah, ya ada apa, jangan berdusta kamu. Ulun nih betakun tapi pian jangan tersinggung. Kada tersinggung. Tahu aja kada lagi aku nang dikempenderakan kayak apa nak tersinggung. Apa gerang? Kada ulun nak betakun kan pian diundang berapa nang wajar memberikan. Anu memberi pian supaya kami ini anak membalas kebaikan pian. Kemana membalas kah? Ya rapat kami.
Namun kayak itu, kalau boleh aku meminta, balasanku berceramah surga dan isinya. Melulu pian nih guru aja. Itu aja tujuanku. Aku berbuat baik di dunia. Aku peduli dengan orang. Aku berikan keamanan, kenyamanan lawan orang. Yang kuharap surga dan isinya. Kawalai kembali kada kawa. Justru itu kumak kada maharap makhluk. Karena ku yakin makhluk kada denang bisa memberinya. Kada ku tunggu-tunggu balasan dari kalian. Kenapa? Siapa nang kau memberi surga lawan isinya? Kada denang kawanya lah. Jangan pina koyo anak membalas. Insya Allah jako, seandainya ikam menculungi amplok lon aku, berapapun banyaknya, kada menghurupakan aku dengan surga dan isi. Insya Allah aku kada menghurupakannya. Nah jadi nang guru-guruan gajian tuh biasa ya saja, terlambat 3 hari tumbur. Iya, gajian orang tanggal 1 lah, ini tanggal 3 duitnya dadah tumbur. Maka guru bisupan sampai orang Al-Idrus, Al-Habsi, As-Segab seorang almanak tahu di tanggal 1 tumbur. Kita kada merupakan surga dan isinya. Bahkan sekecil apapun kebaikan, hanya menghilangkan papacik dari pinggir jalan agar orang kada luka, surga dan isinya. Nah, paham? Jelas? Jadi yang penting hidup di dunia ini berarti berbuat baik. Jadi gurunya kayak itu, pejabatnya kayak itu, masyarakatnya kayak itu. Kenapa Pak? Aja dapat baras selitar bagi 2 lawan tetangga, setengah liter seorang. Hendak banyak baras tuh, jangan dimasak nasi, bubur banyak dikit makanan. Asal parut bisi aja. Jadi ada juga mengasidah parut, ini keroncong, dia keroncong. Lapar, oh ya lapar. Hidup penuh masalah, oke, memang kada kayak orang, tapi hadang imbah mati ini karena surga lawan isi. Kada menghurupakan kita. Daripada kita karas, berbuat baik harus sugih, berbuat ini harus sugih. Saapa sugih upahnya? Yalah belajar paling kada jawab mengaku harap ya Allah. Kita nanti kia orang guru nih belajar. Jangan sampai bubuhan nang guru-guru nih bila dikia orang betarget. Dikiau. Aku nende ceramah asal HM ya. Insyaallah jeneng bubuhannya kami bari 3M. Kada CM lagi. Mak banyak ngajar. 3 kali minjam mulai jar. Nah ini, jadi memang fakta kita ini hamba yang tak punya apa-apa. Takdir di atas segalanya. Istilah orang, manusia merencana, Allah juga yang menentukan. Buktinya, coba napas. Kalau kita yang punya kuasa, tarik napas. Mun kita yang menarik, kawan narik terus, oke, itu kekuatan kita. Atau kita menghembusakan, ujungnya tertahan, plak. Berarti la haula wala quwwata. Artinya semua itu adalah aturan dan takdir dari Allah yang wajib kita terima kasihi dan wajib kita mengerti. Ya. Jadi Fakullu nafasin yabdu minka dzarfun liqadarin min aqdaril haq
maka tiap-tiap satu napas yang kau hembuskan daripadamu itu seperti wadah untuk mewujudkan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya, bila masih hidup di dunia, takdir Tuhan di atas segalanya. Kehinakan Tuhan kehidupan. Yampudhu fika kainan makana, pasti yampudhu, terus terjadi, terus lulus, terus mencungol pada hidupmu apapun bentuknya, kainan makana. Nah lalu payam bagi, terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan, garing ke dokter, konsultasi, terus ada pengobatan. Sehari kada sembuh, 2 hari kada sembuh, 3 hari kada sembuh, giringi. Jangan sampai mengarasi harus sehat, sehari berobat isok sehat. Jangan giringi tapi tetap berobat. Giringi, arti giringi udah berusaha, sudah bekerja, sudah bersyariat, giringi takdir. Terus cara menggiring, pandanglah, pasti ada alasan. Mungkin Tuhan hendak menghabiskan dosa unda, mungkin Tuhan hendak mengampuni dosa unda. Karena orang yang mengerti digaringakan itu orang yang akan memahami garing. Mungkin dosa-dosa unda banyak, jadi diurut Tuhan ada kesilahu. Jadi beurut dalam bentuk garing, beurut dalam bentuk musibah, agar dosa-dosa kadeda lagi diampuni seberataan. Nah kalau paham, oh maha kuni, kayak orang beurut juga nyenang paham tuh nang maha kuni. Bistilah datang ke rumah tukang urut, padahal bila beurut kuciak-kuciak ya kasihan. Aduh ya. Tuntung nyulung kamplok, bucek pa pulang, jangan jara paman lah ya. Padahal sakit, tapi ini nang paham. Coba kan akan nang ada paham. Tincaknya tukang urut, nya kada paham, nya kada ngerti, nya kada ma'rifat. Akhirnya melihat muha tukang urut muar. Jangan muha rumah tukang urutnya menangisnya. Kenapa? Kebencian. Kenapa jadi benci? Karena kada paham. Kenapa jadi kada paham? Ya bungol. Bayam bagilaka al-adabu ma'ahu, maka patut bagi engkau menggiring lawan Allah Ta'ala. Itu adab, beradab lawan Tuhan. Jangan dihuali Tuhan, jangan digerunungi. Pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Ramai, tapi tetap berusaha. Rumah tuh dikunci sudah, kepitingnya aja bono, kayaknya hilang juga. Sudah cari, tapi ya Allah, ini pasti ada hikmatnya, ini pasti ada kebaikan, tapi tetap cari. Pun dapat syukur, kada dapat ya sudah, mungkin Tuhan gantiakan karena di akhirat yang lebih bagus. Jadi kada bermasalah, tapi tetap mencari. Cari aja. Hihihi. Kalau pina dibawa maling ke aras, maka dari karena itu ialah petugas-petugas parkir bila jamaah tuh nah hatan bulik dipantau-pantau, karena dahano orang ini jadi maling terpaksa juga, kasihan. Duit dedah lawan kartahan gak ada berduit, lalu helm bahan tangan dileleknya, lelek, maka besang gunting dipagetnya tali helm. Nah dipantau, jangan dikacak, jangan dipukuli, julung lawan polisi. Polisi belakang kok. Iyalah, mun kita menampar salah kita berdosa. Apalagi pulang nanti juntannya sendal gapit, belubang tumit tak pulang. Ngemukulnya bebiru-biru, ada cocok nang dicuntan lawan balasan. Satu, jangan mahwal, jangan gerunung-gerunung. Nah mudah-mudahan kita orang Kalimantan coba tenang, damai. Ya kayak ini pang hidup, gaji kan lain-lain,
begawi lain-lain, nang mau ojek, nang membeca. Jadi mun sebertaan tulah senang bertaan oma kada ada masalah, polisi kawa guring, tentara kawa guring, damai. Ini gara-gara kada bersyukur lalu hamuk, nang jadi maling, nang jadi ini, jadi itu, kesian kada tahan hidup. Ya kita doakan mudahan tahan. Nah mudahan tahan. Dalas mati jinya mencuntan kada. Wah. Ini dalas mencuntan biar aja mati. Nah, paling pedoman. Satu, wa muraqabatuhu fi kulli nafasin min anfasika, dan selalu memandang kepada Allah di setiap napas yang dihembuskan dari setiap napas yang kita hembuskan. Artinya kita bersyukur. Hinak tu jegin kada daharaganya siapa kau nukari. Itu jadi syukuri sudah bikin senang. Hinak ini pelalarangnya. Kita takutan lawan harimau tuh bukan karena cakarnya, bukan karena giginya, karena hinaknya tuh ya. Jujur kada? Enggak lah. Cobanya ada lebih hinak lagi. Wani kita marake larang harga hinak tuh. Kalau pang cakarnya itu namulah kita takutan kada. Giginya nang tajam kada. Lihat dulu. Oh hinak lagi jar koler. Bapak memarake. Nyenang harat tuh hinaknya. Ya Allah. Nah. Yan wani-wani maraki singa hinak ini nah disyukuri. Kada diberi Tuhan duit sudah beranai aja, kada mungkin kada makan 5 hari, ayo aja kada makan jual 5 hari garing beranai, kada kau obat duit kada ada beranai bebangat garing biar aja berduitnya dada orang kada ada junjulungi, orang kada ada junyuruh obat. Kada denang membantunya beranai aja, giring aja, meminta kada. Bebangat mbah itu pulang, sokarinya meninggal. Selesai. Coba jangan ada masalah, karena yang merasa masalah tuh kita jua. Kada bebaras bermasalah, coba jangan dianggap masalah. Garing bermasalah, coba jangan dianggap. Kayak apa caranya jar guru supaya jangan merasa ada bermasalah? Pandang dan belajar memahami, pasti ada alasan yang baik, pasti bisa ada hikmat, ada alasan, ada rahasia yang walaupun kita kada harus tahu alasannya ini apa, tapi pasti Tuhan, karena kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang kita jadikan Tuhan ini permanen, punya sifat, punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadada tukang urut itu menyiksa lawan orang nang kesilahu, tapi itulah proses. Cara menyembuhkan kesilahu harus kayak itu. Tapi mun hakun menyandang, tunggu aja paling sejam 2 jam, ya sudah selamat keluar daripada rumah tukang urut. Nah kayak itu tah imong dan jadi mun ya santai aja lah, doakan ulun doakan pian kita sama-sama. Artinya ini nasihat dari kita buat kita semua, bahwasanya kita harus satu menggiring Tuhan, jangan baka karasan. Kedua diintai Tuhan, arti diintai dirasakan kehadiran Tuhan dengan belayan, dengan layanan. Tiap napas Tuhan melayani kita, berjalan dijalanakan, berduduk didudukakan. Kada jauh Tuhan, kita guring Tuhan kada ninggalakan, Tuhan kada ninggalakan. Hatan guring digarakakannya ke kanan, digarakakannya ke kiri, digiring oleh Tuhan terus. Ayah, jangan pak. Nah, makan disuapi tangan siapa garakakan? Enggak ada Tuhan. Allah melayani, selalu kita rasakan dalam setiap detik napas. Tuhan makasih, Tuhan makasih. Intai terus, dipokos terus. Kada hendak menganggap Tuhan jahat, kada menilai Tuhan itu jahat. Tuhan baik, hanya unda yang kada ngerti terhadap Tuhan.
hanya unda yang bodoh, karena unda adalah hamba yang bodoh. Tuhan selalu punya alasan yang baik, pasti Allah. Tapi tetap ada orang banjir, kita bantu, tapi tetap kita beri semangat kepada Bapak, hadapi, pasti ada baiknya. Jadi nang banjir nih senang, ini kada nyawa jua mulai nyawa jua ngelakuan nakal hantu maksiat ya kayak ini nenek udah ndak padahi nyawa kata masih udah doakan lagi nah. Ini kadang beri semangat aja, pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya, bari bantu. Lalu hidup tuh biarpun penuh bala tapi kada ada masalah. Nah, makam dari karena itu coba hatan guring dua laki bini itu jangan beriristaan. Oh napa-napa kah ada mengerti juga. Abahnya ya, 5 tahun udah kita kawin. Mbah Tupangnya abahnya ingat ikan melajar. Menghitung manalon hari kada ada suapian menukarakan ulun galang. Laki ini membeca mahayal laki nukarakan galang babila hayalan itu terwujud. Jangan cari masalah, sudah tahu aja terima jalani hidup. Kenapa? Ya kada apa-apa, kada begalang tuh kada mudarat. Jadi jenang laki ia minta rela ayahku tahu jok lo gawianku membeca. Kayak apa karena nukarakan galang lo nikah aku pian nih jaka begawi nang lain lah apa kada lagi kebisaanku meninjak jenang laki membeca nih masih gurunom malamnya buat laki di kotak nani negalang jenang laki kok himungan sekali dibuka ke lahar beca naok dah laki dipaksa ditangsa orang kada ada bisi duit. Nah ini nang kadang-kadang jangan syukuri terus. Mudah-mudahan bini-bini nih di rumah nih nang bubuhan kita bertani memberi semangat dan menyuruh kita bersyukur. Mudah-mudahan ya Allah. Jadi jarang bini yang ini duit apa? Duit haram. Boleh kan yang wah. Kenapa jenang laki? Mungkin kita kada ambil duitnya, kada makan kita. Ulun hakun menyandang lapar daripada menyandang api neraka. Ini bebinian, mungkin ini ngarannya bidadari sasat ya ini nih. Minang. Jadi laki, oh semangat. Jadi biar aja hidup miskin, kada apa-apa. Ya mati juga. Kada suapan terdengar orang lawas hidup di sini. Apalagi tinggal kita nunggu giliran. Mulai Nabi Adam sampai arwah abah matian dah. Berarti mbah itu siapa lagi? Kita aja lagi giliran habis. Jadi Nabi Adam meninggal, anak Nabi Adam meninggal, cucu Nabi Adam meninggal, sampai abah kita. Berarti siapa lagi gilirannya nek? Mbah. Apalagi wih ini penanya paling gancang 60 tahun. Jarang orang berumur 100 tahun. Batu bulikannya lagi. Nah mudahan hatan mati itu nah. Fatakunu fi kulli nafasin salikan, maka berarti orang ini bilanya menyukuri dalam setiap napas bahwa Tuhan melayani, Tuhan sayang, Tuhan memberi yang baik dan terbaik. Walaupun mungkin musibah dan malapetaka, ia tetap kuat berpikiran bahwa Tuhan pasti memberi yang baik dan terbaik dengan proses yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang berpikiran seperti itu salikan tariqan ilal haq, berarti inya berjalan tariqan akan satu jalan. Salikan isim fa'il, tariqan jadi maf'ul. Salikan tariqan, menjalani inya akan jalan yang ujungnya ilal haq, dekat dengan Allah, parak lawan Allah, kada tahuwal dengan Allah, akrab dengan Allah, kada bermasalah lawan Allah. Kenapa? Orangnya ini pengertian, orangnya ini pemahaman.
Jadi kada mau berhual lawan Tuhan kayak apakah kelakuan Tuhan lawan inya tetap berpikiran positif. Jadi kada mau berhual waktu bulik kena jadi lalu damainya hidup bulik lawan Tuhan. Ikam aja mau kada berhual lawan mintuha pas belang ke rumah mintuha kada apa-apa, kada ada masalah. Coba ikam ada hual lawan mintuha belang ke rumah mintuha nyata pukul sidin nya bermasalah mintuha disambati. Kada paham lalu minanto mau kosi kada memodeli kada hantu itu ya mah sangit mintuha pas belang hanya di muara pagar simbur sidin banyu panas sangit sidin. Nah itu juga Allah mun kita kada bahwal apa takutan bulik lawan Tuhan. Kita ngerti, kita belajar memahami Tuhan ini pokoknya sayang cinta lawan kita. Nah itu nah anak kita coba memahami itu nang lalu belajar ma'rifat. Itu panggunanya, itu gunanya. Wahuwa makna qaulihim, inilah maksud daripada ucapan orang-orang saleh at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik, bahwa jalan menuju kepada Allah dan jadi sampai dekat dan akrab dengan Allah itu sebanyak napas makhluk. Artinya sekali napas orang itu bisa akrab dengan Allah, baik menarik atau mengeluarkan kawa akrab, kawa besasayangan, kawa becicintaan dengan modal satu mengerti. Sebuting itu aja modal belajar makrifat, belajar mengerti. Terus caranya supaya lakas mengerti itu kayak apa? Ujar husnuzon, berpikiran positif, itu lakas ngerti. Jangan langsung ke negatif dulu. Hujan hari, oh pasti ada hikmatnya. Kayak itu aja. Ya nah kadang-kadang kita nilai dasar penyambatan, penggurunuman, pemamayan. Bebuat ke taksi macet, gurunum macet jalan kayak apa nih, bisa tinggalkan pesawat cakup bangsat lalu ini tumbur gurunum sampai ke bandara dasar bujur tinggalkannya pesawat kada menghadangi. Bila jam berangkat setengah jam setelah berangkat gurunum-gurunumnya nih berita ada di TV bahwa pesawat yang berangkat meledak. Hanya alhamdulillah hendak kada tabuatan. Ini kada mudah untuk mengerti, tapi jawaban tiada lain selain mengerti. Kada ada jawaban lain agar hati tenang, kada ada jawaban lain agar hati senang, damai walaupun hidup dengan masalah. Jawabannya hanya satu, belajar mengerti, belajar berpikiran positif, belajar berpikiran Tuhan pasti ada hikmat, ada alasan yang baik buat diri anda. Ada di sini di akhirat. Nah, mudahan kita kawah ma'amalakan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dan bini kita kayak tujuan, anak kita kayak tujuan, jadi menjalani hidup ini dengan jaka istilah lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, hidup padahal kada kayak orang, rumah halus saja tapi bahagia selalu menyelimuti. Kenapa? Kada ada pernah menganggap ada masalah. Kenapa? Jadi merasa kada ada masalah, inya berpikirannya positif. Allah. Mudahan Mina acil-acil, nini senang mana sidin. Kenapa? Ini aku cari sidin, aku hendak mati dalam kebahagiaan. Walau senyumku kada ada gigi lagi. Hendak kada bahwa lawan Tuhan dulu sidin gurunum. Kenapa Tuhan kayak ini? Kenapa Tuhan kayak ini? Tuhan digurunumi. Maka unda sudah sembahyang doa, kenapa harus yang sugihan juga? Malah kesalahan ayam kesandakan. Gurunum. Sekarang belajar mengerti bahwa apapun yang diberi dan dikasih oleh Allah di sini pasti ada alasan, pasti ada hikmat yang baik yang harus kita belajar memahami. Nah, mudah-mudahan ya nang lalu nas'aluka antunawwira qulubana binuri ma'rifatika. Ya Allah,
kami minta kepadamu, berikan hati kami punya pengertian terhadap laku tingkahmu. Karena untuk kada bermasalah denganmu, kada behual denganmu, tetap akrab dan dekat denganmu, satu, mengerti. Ya, mudah-mudahan Mbah belajar sifat 20. La ilaha illallah. Tuhan, ulun hamba, pian Tuhan. Ulun diatur, pian yang mengatur. Ulun mengerti, pian yang harus dimengerti. Ulun yang patuh, pian yang ditaati. Itulah diri ulun, itulah diri pian. Mulai hari ini ya Allah, ulun tidak lagi berpikir kebahagiaan ulun. Ulun tidak berpikir kesenangan ulun. Ulun tidak berpikir lagi tentang diri ulun. Yang ulun pikirkan, kayak apa pian ridha, kayak apa pian senang. Karena bila pian ridha, pian senang, itulah kebahagiaan ulun. Ini hamba yang hakiki. Seperti Sayyidatina Khadijah kala dikawini oleh Rasulullah langsung berucap dengan kata-kata bahwasanya hari ini, kata Sayyidatina Khadijah, aku tidak lagi ingin memikirkan kebahagiaanku, kesenanganku, hidupku kayak apapun kada masalah, asal hati Rasulullah bahagia, asal hati Rasulullah senang. Ini yang cinta sejati, nang bujur-bujur sejati dan seulin. Jati itu kan kawannya ulin, bujur-bujur mantap. Nah lawan Tuhan kayak itu juga. Tuang dari Tuhan nikmat, makasih. Tuang dari Tuhan bala, kada apa-apa. Ini hamba. Yang penting kalau ini engkau senang, kalau ini engkau punya alasan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kalimat itu yang menjadi obat, penghibur bagi hati, penenang bagi jiwa. Hidup memang kada kawa diatur, tapi saat hati mengerti, menggiring aturan, masih bisa sempat menikmati kebahagiaan, masih bisa menikmati kebahagiaan. Walaupun mungkin sugih kada, kayak orang kada, tapi masih bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa? Ada behual. Nah itu bedanya tuh. Kenapa orang sugih itu jar pemusangan punya pehualan? 5 miliar sudah bisi duit kurang, Tuhan dihualnya. Ada yang bisi duit 750 triliun sudah kurang jual lagi. Ini nang ngolah sakit hati. Tuhan dihualnya, bukan duit yang bikin bahagia. Hubungan dan status harus harmonis. Jangan harmonis dalam arti hari-hari semakin menangis. Or behual aja bakal lahir lawan Tuhan diancamnya. Tuhan bila pian kada membari isok ulun ampih jadi hamba pian bungolnya. Berapa sudah nikmat nang dijulung Tuhan. Nah jadi ini yang dinasihati oleh Ibnu Athaillah kepada kita. Kenapa kalimatnya mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu napas yang kita hembuskan melainkan kita harus percaya bahwa ini takdir dari Allah. Terus kita harus menggiring, jangan behual, jangan mengarasi, karena kita hamba kada kawal lari dari takdir. Yang menjadi jalan keluar, silahkan berusaha, silahkan mengusul kepada Allah. Tapi bila Allah mengambil keputusan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Silahkan ke dokter usaha, silahkan berdoa usulan. Tapi kalau keputusan Allah telah mewujudkan ini kada sesuai lawan yang kita usul atau yang kita kerjakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah mudah-mudahan jadi negara kita terutama Indonesia, mudah-mudahan dan Kalimantan khususnya, mudah-mudahan senang terus, gembira terus. Kada harus sugih, tapi munnya sugih juga kada apa-apa.
ya kalau kada harus harap kada apa-apa juga, yang penting hati lawan Tuhan kada pernah berhual. Justru itu awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Awal yang wajib yang dikejar siang dan malam bagi semua orang adalah belajar mengerti. Kayak apa jangan berhual lawan Tuhan yang kita anggap Tuhan. Awal bila sudah dapat jawaban mengerti, berjalan di mana aja, hidup di mana aja, kada pernah bosan lagi, kada pernah sakit hati lagi. Orang mengerti, mengerti tadi Bang. Ini kada mengerti, ini nama huwal. Man kasura i'tiraduhu qalla ilmuhu. Siapa banyak huwal itu bungol. Unda kesini hendak menambali ban unda. Kenapa nyawa imbah mengompak? Nyawa cocok lon milah korek api. Unda ni anak menambal bungolai. Makanya putar-putar kayak itu ulang. Itu menggonoli luang bungolai. Nah ini orang bungol nang mahual. Padahal tukang bengkel itu dasar kaitu proses menambal. Nah ya nang culupnya kalau ke banyu lo baburinik, anda kinya bilah supaya tahu situ luang. Ya Allah dikorek di putar-putarnya, nah sudah sebuting dua buting habis, hanyar di gawinya. Ini kada, jangan kayak ini nambal jar. Kadang tak jadi jar. Tatap paiban pacah. Coba giringi kalau tabujur orang. Kalau tabujur orang, jangan dikakarasi. Kan kasihan tukang tambal ban. Dihual, untung penyabar tukang tambal ban. Busiahnya kata penyabar, jauhnya gini. Seberatan tukang tambal ban udah menerima. Kama nama nambal ban? Pakai nasi. Karena kawa. Sian tukang tambal ban. Tukang tambal ban ini bebungulan juga pulang. Kawin malam pertama bini dicolok di kolam. Takuni oleh mengkawan cari luang gini. Bujur juga orang gawian menambal bantu cari luang kan diculuk. Bini ini bungol juga beranai jaka betakun segenang apa gerang mencari luang kadusa baca culupan ulun nang memadahakan. Nah diculuk baburinik makalon bilah korek api pulang menciri dasar dahan kita sebagaimana Allah senangkan kita di dunia, Allah senangkan juga kita di negeri akhirat. Jangan pernah kita menghuwal Allah, jangan pernah kita kada nyaman hati lawan Allah, jangan pernah kita membenci Allah, jangan pernah kita mempermasalahkan lawan Allah, apalagi jangan sampai kita menyidang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sederhana membawa firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu. Jangan kau bertanya, langsung jawab saja. Aku menggawi punya alasan, alasannya pasti baik, walaupun aku jar kita kada tahu apa alasan Tuhan. Jangan bertanya kenapa yo Tuhan, kenapa yo ini nyakiti ke kepala, kenapa yo, kenapa la yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya, giringi kayak apa cara menggiringi, jawab apa jawabannya, pasti ada alasan. Apa alasannya? Pasti baik. Nah, mudah-mudahan. Nah, kasih tugin dulu lah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita agar kita lawan Allah taala statusnya kada pernah putus. Selalu memperkuat hubungan dengan Allah, selalu menjaga hubungan dengan Allah, dan selalu harmonis lawan Allah hubungan. Jangan sampai kita mempermasalahkan apapun dan menyidang lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya gawian Tuhan pasti ada alasan yang baik yang harus kita coba belajar untuk mengerti dan terus mengerti. Ya Allah, bimbing kami, bimbing kami, bimbing kami untuk mencintaimu, memahamimu, mengerti dirimu, agar kami selalu bersamamu, selalu tetap status kami hambamu dan kau Tuhan kami, agar nanti di akhirat kau lindungi kami sebagaimana kau lindungi kami di dalam dunia. Kau berikan layanan kenikmatan di akhirat sebagaimana kau berikan layanan kenikmatan di dunia ini. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami,
Ampuni ya Allah maksiat dan segala yang kami langgar dari aturan-aturan-Mu, karena sesungguhnya itulah kejahilan kami, itulah nafsu dan syahwat kami. Kami minta ampun, minta maaf, minta ridho. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, keluarga kami, semua orang muslimin dan muslimat. Jangan Kau siksa mereka ya Allah, karena yakin hati siapapun dimanapun mereka berada pasti ingin selamat daripada adab api neraka. Ampuni mereka semua ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah.